Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yashinta, NIM 192340057, dengan mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Pertama, buku hukum. Buku hukum adalah buku yang berisikan sejumlah peraturan atau kumpulan kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Buku hukum ini berisi tentang sistem peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik. Berikut contoh buku hukum. Yang kedua, buku rujukan. Buku rujukan adalah buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang hukum, yang diperlukan oleh pemakai mencakup kamus, ensiklopedia, dan yang lainnya. Berikut contoh buku rujukan hukum. Yang ketiga, himpunan peraturan perundangan. Himpunan peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai buku referensi utama bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia hukum, seperti hakim, jasa, pengacara, polisi, pengusaha, dan yang lainnya. Berikut contoh himpunan peraturan perundangan. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang persuasif atau mengikat. Konsep jurisprudensi salah satunya ditemukan pada sistem hukum sipil. Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan jurisprudensi. Berikut contoh jurisprudensi. Yang kelima, laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah penyajian penelitian hukum dan hasilnya disusun secara sistematis, ilmiah, dan objektif. Laporan penelitian ini adalah sumber yang dapat dipercaya untuk menjabarkan rincian mengenai penelitian hukum yang dilakukan. Unsur-unsur penelitian ini berisi judul tulisan, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Berikut contoh laporan penelitian hukum. Yang keenam, hasil seminar hukum. Hasil seminar ini merupakan laporan yang dibuat berupa sebuah kesimpulan setelah mengikuti seminar hukum. Hasil seminar ini bisa digunakan untuk menentukan berbagai kebijakan. Berikut contoh hasil seminar hukum. Yang ketujuh, naskah akademis atau rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang adalah undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan lembaga oleh legislatif. Rancangan undang-undang diperkenalkan di lembaga legislatif untuk dibahas, diperdebatkan, dan dipilih. Berikut contoh rancangan perundang-undangan. Yang kedelapan, clipping bidang hukum. Clipping ini merupakan media cetak yang dijadikan bahan dokumentasi hingga menjadi majalah, buku, koran, tabloid, dan yang lainnya. Berikut contoh clipping di bidang hukum. Selanjutnya, berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundangan dan pengumuman resmi lainnya. Berikut contoh berita negara. Selanjutnya, lembaran negara. Lembaran negara ini merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman yang berisikan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, peraturan, pengumuman, dan perundangan yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah. Berikut adalah contoh lembaran negara. Selanjutnya, lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan publikasi dari bentuk pengumuman yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan bentuk kebijakan, pengumuman, dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah contoh lembaran daerah.
Selanjutnya, himpunan berseri. Terbitan berseri ini menampilkan buku atau dokumen yang terbit berkali-kali dan saling berkaitan. Buku berseri ini berisi informasi yang biasanya belum pernah diterbitkan dalam bentuk apapun dan dalam publikasi lain. Berikut contoh himpunan berseri. Selanjutnya, majalah hukum. Majalah hukum ini merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum. Sedangkan majalah ilmiah nasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHM. Berikut contoh majalah hukum. Selanjutnya, surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik dan bersifat umum. Berikut contoh surat kabar hukum. Selanjutnya, brosur dan pamflet bidang hukum. Pamflet bidang hukum adalah suatu selebaran berbahan kertas yang bertujuan untuk memberikan informasi hukum yang terperinci kepada pembacanya. Brosur bidang hukum adalah alat pemasaran umum yang digunakan untuk mengiklankan produk atau layanan tentang hukum dan memiliki beberapa halaman ataupun satu halaman. Berikut contoh pamflet dan brosur pada bidang hukum. Selanjutnya, bahan pustaka bukan buku, yang berupa CD, mikrofis, gambar, atau foto. Bahan bukan pustaka buku dapat berupa kertas, film, pita magnetik atau video, CD, dan yang lainnya. Berikut contoh bahan pustaka bukan buku dalam bidang hukum. Sekian penjelasan mengenai ruang lingkup informasi dan dokumen hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.